tetapi dia mendapatkan bullying itu dari teman-teman di sekolahnya dan dia tidak berani untuk melawan ya, karena diancam dan lain sebagainya ya. Sekarang kalau pacaran terus melarang-larang, kamu nggak boleh telepon itu cowok nggak boleh, pokoknya kamu nggak boleh keluar, nggak boleh ini. HP-nya diperiksa ya, Bu. HP-nya diperiksa. Nah ini HP-nya itu mungkin terjadi juga di kasus tadi, Dok. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan kami di podcast Malang Live kali ini oleh Tribun Jatim Network bersama saya Muhammad Afif Nurwan. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan lagi nih tamu dari rekan-rekan IID ya, Persatuan Istri-Istri Dokter, dan juga perwakilan dari Rumah Sakit Prima Husada Malang bersama Dr. Aslihah. Silahkan disapa dokter buat teman-teman di rumah. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Dr. Aslihah MK SHFV Siti Siti. Dalam acara kali ini nanti kita bahas banyak hal ya, terutama yang lagi remaja nih. Oke, dan satunya lagi dengan siapa, Ibu? Iya. Selamat siang Tribuners, salam kenal. Saya Dia Santoso, Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Malang atau IID, disingkat IID Cabang Malang. Ya, senang berkenalan dengan Tribuners. Oke, terima kasih. Baik Tribuners, kali ini kita akan lebih banyak ngomongin soal kekerasan ya dok. Kekerasan yang dilakukan oleh remaja, baik itu kekerasan dalam bentuk penganiayaan, pembulian, atau bahkan kekerasan yang dilakukan di sekitar rumah. Lingkungan gitu. Iya, baru-baru ini dok, kemarin yang diberitakan oleh Tribun Jatim pada bulan Maret kalau tidak salah, terjadi kasus pembulian di mana pelaku dan korban sama-sama duduk di bangku SMP. Di Kota Malang. Jadi pada waktu itu di bulan Maret itu terjadi perundungan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak pada saat jam istirahat sholat Jumat. Waduh. Di Kota Malang. Jadi setelah ditelusuri sebenarnya tidak ada awal mula khusus yang menyebabkan pembenaran untuk melakukan kekerasan. Alasannya sepele, hanya pada saat si korban ditanyain klarifikasi soal kasus masalah-masalah anak remaja kayak gitu. Yang mungkin ingin saya tanyakan sih dok, berhubung dengan kita ngobrol soal kesehatan juga ya nanti. Kira-kira kenapa semua sih? terkait dengan kesehatan baik mental. Jadi kesehatan itu kan holistik ya. Betul. Biopsikokultural, sosio, bahkan ekonomi, spiritual, semuanya harus sehat. Iya betul. Nah, yang mungkin ingin saya tanyakan nih dok, mungkin juga beberapa perwakilan dari Tribunus sekalian ya. Kenapa sih dok kok zaman sekarang, era sekarang banyak sekali kasus pembulian yang berujung pada kekerasan? Apa kira-kira penyebab utamanya? Ya, ini banyak hal ya. Di zaman sekarang yang serba mudah, IT-nya serba canggih ya, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian pola asuh orang tua, ya kan. Ini makanya pelajaran budi pekerti dulu zaman kita itu ada, tapi sekarang mungkin ada dengan nama yang berbeda, mungkin karakter building ya, atau pelajaran berkarakter. Jadi membuat siswa-siswa itu berkarakter, membuat remaja itu punya karakter. Nah, ini yang harus memang saya yakin dari Dinas Pendidikan Nasional itu mengembangkan kurikulum merdeka, itu diantaranya juga supaya si remaja kita itu punya kemandirian di dalam di dalam perilakunya sehari-hari, terus ada positive thinkingnya. Jadi dia akan berprestasi ke arah itu, bukan ke arah-arah yang negatif, yang membuat salah bicara, kemudian hal-hal yang sepertinya bergurau, tapi itu kita kan tidak bisa lepas karena lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita punya tipe kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang mudah tersinggung, ada yang fine-fine saja, dianggap itu bergurau.
Tapi kan ada yang tidak. Nah, bagi yang tidak ini itu dianggap sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang merendahkan, penghinaan, dan itu akan melekat di pikiran bawah sadarnya sampai memori itu membuat dia terpengaruh di dalam kehidupannya di masa depannya. Segitu parahnya Segitu juga ya parahnya. efeknya. Makanya hati-hati sebagai orang tua. Bukan enak-enakan bikin anak terus bikin anak banyak terus tanpa mengakomodir bahwa perilaku kita itu sudah menjadi idola enggak bagi anak-anak kita. Betul. Kita jadi ayah atau ibu yang idola enggak bagi anak-anak kita. Iya kan? Anak-anak zaman sekarang loh, zaman now yang Tribuners pasti tahu. dicontoh dari berbagai macam tontonan dia di tontonan. sosial media. Betul. Itu. Mungkin kalau dari Bu Dia sendiri apakah punya pengalaman lain? Kira-kira apa sih penyebab dari anak-anak melakukan kekerasan itu? Seperti yang disampaikan Dr. Asrikah tadi bahwa memang zaman now itu berbeda dengan zaman ketika saya ya. Nah, sekarang kan sudah nenek-nenek sudah. Tetapi beberapa waktu yang lalu kami mewakili Ikatan Istri Dokter Indonesia diundang oleh himpunan psikolog tuh Bu Indonesia mengadakan talk show. Intinya adalah saat ini sedang marak sekali bunuh diri di kalangan angkanya naik. Ya. Penyebabnya adalah salah satunya adalah karena mereka mendapat bully dari teman-teman sekolahnya. Bahkan kemarin mereka ada yang bertanya, bagaimana sih caranya untuk menghindari teman saya yang tadinya periang jadi murung. Kan ada perubahan drastis ya. Itu harus diwaspadai oleh para orang tua. Iya, kadang-kadang orang tua juga tidak menyadari ya anaknya sebelumnya periang menjadi pendiam. Jangan-jangan efeknya bukan hanya prestasi kalau dulu ya mungkin dapat nilai segala jelek, macam. murung. Sekarang lebih ke arah perundungan. Jadi akhirnya dijawab ya, kalau kamu nggak berani tanya sendiri ke yang bersangkutan, tolong sampaikan ke bapak ibu gurumu gitu. Ini contoh yang sangat sederhana. Lucu. Iya Bu. Jadi begini, cucu saya kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu cerita ke ibunya. Saya dengar, ibu-ibu tadi aku ketemu temen sekolahnya lantai 2 Bu. Di lantai 2 temanku tuh manjat-manjat di pagar tembok, pagar dinding tinggi sekolahnya, yang saya tahu sekolahnya. Nah kemudian saya tanya, kamu ngapain di situ? Aku mau bundir. Kelas 3 SD. 3 SD sudah punya pola pikir bunuh diri. Dia tanya ke ibunya, ibu-ibu, bundir itu apa? Bundir itu apa? Bundir itu bunuh diri. Gitu ya. Kemudian teman-temannya datang, itu kalau nggak salah habis pelajaran olahraga Dok. Berarti ditonton oleh teman-temannya semua. Kamu nggak boleh ngomong-ngomong bundir, nggak boleh ngelakuin bundir. Itu temannya sebaya. Sebaya. Selesai olahraga, jadi mereka lari-lari bergerak gitu. Terus dia lihat, cucu saya lihat temennya berdiri di situ. Jadi segitunya. Ya mungkin juga mengalami bullying, kan kita nggak tahu ya. Terus ibunya jadi menantu saya bilang, coba kalau kayak gitu kamu bilang sama bu guru atau pak guru, segera gitu. Laporkan. Nah itu pada karena orang dewasa bisa jadi bullying gitu ya. Anak SD loh. Sudah pintar dia, sudah punya pola pikir ke arah sana. Pasti itu sudah tertekan sekali, depresi yang sangat itu. Betul. Jadi saya juga ini Dok, menggarisbawahi kalau lah bullying itu udah terjadi sejak dulu ya Dok. Bahkan saya dulu mungkin juga pernah mengalami bullying. Tapi yang parah sekarang adalah, pertama yang sering kali disoroti adalah keadaan mental anak-anak yang nggak sekuat anak-anak pada waktu masa lampau. Lalu yang kedua adalah yaitu akses mereka soal bunuh diri itu seakan-akan bisa diakses setiap saat, sehingga ketika mereka terpapar terus, mereka meyakini bahwa adalah hal yang lumrah, jalan satu-satunya. Gimana Dok? Memang itu sangat berpengaruh pada pola pikir ya. Pola pikir. Dia merasa tidak ada jalan keluar. Dia merasa orang dewasa yang ada di sekitarnya tidak peduli. Dia merasa bahwa jalan ini adalah satu-satunya untuk mengakhiri permasalahannya. Nah, kalau tidak segera ditolong oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, ya fatal jadinya. Makanya angka kenaikan dari bunuh diri ini sangat besar sekali di remaja kita. Betul. Nah,
Dengan adanya high tech yang begitu luar biasa akan sangat mengakses mereka. Ya kalau yang dilihat itu benar ya. Kalau yang dilihat itu paparannya itu sudah negatif, maka di dalam pikiran bawah sadarnya sudah negatif terus. Apalagi dia tidak mendapatkan dukungan dan perlindungan dari orang-orang yang ada di rumahnya. Orang-orang yang harusnya mencintai, mengasihi, mendorong, mendukung, harusnya tahu ada masalah apa. Mungkin di dalam rumah tangganya, di keluarganya tidak ada masalah, tetapi dia mendapatkan bullying itu dari teman-teman di sekolahnya. Dan dia tidak berani untuk melawan ya, karena diancam dan lain sebagainya ya. Nah, inilah yang menjadi kesulitannya dia. Maka ya kita anjurkan mereka punya orang dewasa yang bisa dipercaya, yang bisa dicurhati ya. Dicurhati sehingga ada saran, ada masukan, ada dukungan, ada arahan ya. Kalau di sekolah ya harusnya guru BP ya, guru konseling atau wali kelasnya yang sudah dekat ya. Kalau di keluarga, kalau kedua orang tuanya sibuk, ya cari siapa, apakah ada orang-orang yang dihormati di keluarga itu atau di tetangga ya. Itu bisa dilakukan pendekatan untuk dia meminta saran, jalan keluar dan sebagainya. Jadi jangan disimpan sendiri. Atau sekarang ini kan sudah banyak konselor-konselor yang online. Bisa diakses online ya. Bisa diakses online dan bisa gratis. Jadi perlindungan itu bisa saja kita telepon ya, kayak di desa kan juga ada, di PKK ada ya, di kecamatan ada. Jadi semuanya ada gerakan-gerakan yang gawat darurat itu yang bisa membuat kita saling membantu, saling mendukung untuk menyelamatkan generasi muda kita. Iya. Oke. Terus gini Dok, yang lagi rame juga nih di ini ya, netizen ya. Ada 2 tipe pengasuhan Dok. Yang katanya tuh satu tipe ngasuh VOC, satunya tipe ngasuhnya yang halus. Jadi dua ini diibaratkan pola asuh yang keras itu kayak pada saat kecilnya dokter mungkin saya juga. Itu akan melahirkan generasi yang kuat. Tapi dengan yang sekarang pola asuh yang disayang, dimanja kayak gitu akan melahirkan pola asuh yang lembek juga. Ini gimana menurut dokter aslinya? Jadi sebetulnya kalau pola asuh orang tua itu sebetulnya ada 4 ya. Ada 4 ya. Jadi pola asuh autoritatif itu yang demokratif. Itu yang bisa diajak diskusi. Ada punishment, ada penghargaan, semuanya sesuai dengan kehendak kita ya. Jadi bisa seperti teman, orang tua itu bisa seperti kakak, bisa sebagai orang tua ya, bisa dicurhati ya. Itu yang demokratif. Ada yang otoritatif lah. Otoritatif ini yang keras. Yang keras. Makanya di standarnya programnya IID juga masuk itu. Lah orang tua yang nggak mau diajak diskusi. Pokoknya kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, nggak boleh begitu. Nah, itu otoriter. Otoriter. Jadi apa yang dimaui orang tua, ya itu yang harus dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, anak-anak yang dengan kekerasan ini, itu kekerasan termasuk kebebasan berkehendak ya, termasuk nanti cita-cita orang tua itu kalau nggak kesampaian, disuruh anaknya meneruskan. Nah, kamu harus jadi ini. Nah, kayak gitu itu kan otoriter. Orang tuanya tentara atau polisi, harus ikut tentara juga. Gitu. Itu ya. Namanya dokter ikut dokter. Nah, itu. Jadi betul. Jadi sebetulnya bisa diajak diskusi, bisa diajak untuk musyawarah ya. Ini yang demokratis. Kalau otoriter kan nggak bisa. Jadi anak-anaknya ini seringkali mengalami depresi dan hal-hal yang tidak dikehendaki tadi. Anaknya jadi gitu ya, Dok? Iya, lagi pula ini merugikan anak jadi bergantung pada orang tua karena semua keputusannya ada di orang tua. Anak tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat, ragu-ragu, tidak percaya diri, mau melangkah itu masih oleh ibunya. Bahkan kemarin ini ya Allah ya, owner saya Bu Endang itu dari RSPH itu diberitahu si anak ini, saya mau lihat TV, saya ingin lihat TV, padahal anaknya ini sudah remaja ya, sudah 15 tahun ke atas ya.
saya ingin lihat TV, telepon dulu ke orang tuanya. Ya Allah, masih minta izin. Ya ini kan anak jadi tidak merdeka ya. Jadi hak anak, undang-undang anak jadi dilanggar kan? Hak asasi anak ya Bu ya. Hak asasi anak itu jadi dilanggar. Jadi orang tua ini juga harus sadar bahwa mereka nggak bisa main seperti dahulu, berbeda. Kalau dulu jangan berdiri di pinggir pintu, nurut. Tapi sekarang nggak bisa, rasional. Buktinya apa? Literasinya apa dan seterusnya. Kemudian juga ada pola asuh yang asertif. Asertif itu dia ya sudah kamu pengen apa, ayo pengen apa, ayo. Nah ini si anak orang tua itu tidak menuntut apapun. Kalau otoriter kan sangat menuntut. Lah ini yang ini asertif ini nggak menuntut, tetapi membuat anak tadi itu menjadi lebih menang daripada orang tua, sehingga anak tadi jadi egonya tinggi. Kalau nggak dituruti dia berbagai macam gitu. Nah ini juga rawan kena pengaruh kenakalan remaja, sama dengan yang otoriter tadi. Dan yang terakhir itu pola asuh yang membiarkan nggak peduli. Nah biasanya orang tua yang bekerja di jauh dari anak-anaknya, sehingga anak-anaknya dibiarkan dewasa dengan sendirinya. Nah ini juga rawan terhadap kenakalan remaja, bullying dan lain-lain itu. Apalagi orang tuanya ngasih duit banyak. Nah itu tadi uangnya disalahgunakan sama anak. Betul, yang asertif. Apa kamu mau? Ayo. Kamu mau apa? Ayo gitu. Dia nggak menuntut. Mungkin kalau dari Bu Diah sebagai perwakilan dari organisasi IID ya, Bu. Kira-kira apa sih Bu yang ruang lingkup yang dilakukan oleh IID itu sejauh ini? Apakah apa aja yang diurusi kira-kira tupoksinya? Jadi begini, IID itu sebetulnya dia punya program kerja yang namanya program kerja harian, program kerja unggulan, dan program kerja bulan bakti istri dokter atau PPID yang kita lakukan kali ini. Nah, pada intinya adalah misi dari IID itu membantu pemerintah dalam hal kesehatan maupun sosial. Nah, kita jadi 50-50 ya kesehatannya, ya sosialnya tentu banyak lah. Antara lain kita untuk peduli pendidikan. Seperti pagi tadi saya bersama Ibu Dr. Aslika mengunjungi ke SMA Negeri 2 Malang. Kita berbicara dengan bantuan Ibu Dr. Aslika tentang anak, remaja, dan budi pekerti. Nah, sebenarnya ini merupakan program bulan bakti istri dokter, di mana kita sudah melakukan sebelumnya ke SMP Negeri 27 juga, dibantu oleh Ibu Dr. Aslika sebagai narasumbernya, sehingga kita benar-benar nyampe apa yang dimaui oleh pemerintah melalui pengurus besar IID ya, PBIID. Jadi seperti itu. Jadi selain kesehatan yaitu tadi kita peduli ke sosial, antara lain pendidikan. Gitu. Karena semuanya itu terkait sama kesehatan deh. Coba aja lihat. Semua terkait dengan kesehatan. Iya. Terus kesehatan mental ya. Terus upaya yang dilakukan apa dok? Preventif atau penanganan atau seperti apa? Preventif ya kita. Kalau IID masih preventif lah. Dan mereka tuh berani bicara ya. Berani bicara. Murid-murid tadi berani bicara. Berani bertanya, berani bicara, apa isi hatinya, dikorek lah sama ibu kita ini. Jadi kritis anak saat ini kritis. Kalau agamanya kuat, tadi ada satu orang dia menyadari bahwa saya punya orang tua yang keras, berdidiknya keras, suka mukul gitu ya. Tapi dia akhirnya dia berdoa. Jadi dia katakan, saya untuk menanggulangi ini semua, saya sering refleksi diri. Nah itu kan bagus. Bagus ini sudah ke arah agama. Orang tuanya keras, dia refleksi. Dia seleksi. Jadi saya harus refleksi diri, apa saja yang saya lakukan sehari itu, apakah membuat tidak disukai oleh orang tuanya sehingga orang tuanya keras, apakah saya melakukan kesalahan. Nah itu dia
melakukan seperti itu. Ini kan sangat bagus kalau Betul. kalau dia Dia bisa. arahnya ya, arahnya sudah ke arah positif. Iya, benar. Tapi berapa banyak yang arahnya negatif? Nah, Lebih dia banyak akhirnya yang melarikan negatif diri ya, kan? Dok? Iya. benar. Melarikan diri karena merasa dia tidak ada yang mempedulikan. Nah, pada saat ini ada kelompok-kelompok yang suka menampung karena merasa hal yang sama. Oke, betul. Tapi ini salah. Iya. Dia merasa mendapatkan dukungan di situ, mendapatkan perlindungan di situ, anggota baru, ayo bla bla bla. Anggota baru. Iya kan? Nah, karena itulah kenapa kenakalan-kenakalan itu juga beranjak dari situ. Karena dia merasa diperhatikan di grup itu, maka ketika tawuran, ketika apa dia Betul, Dok. ikut mendukung. Nah, padahal nggak tahu permasalahannya. Padahal emosi remaja itu ya begitu ya, masih belum bisa mengendalikan. Ada kaitannya emosinya. dengan kekerasan dalam rumah tangga ya. Nah, Iya, biasanya seperti jadi itu. pemandangannya sehari-hari orang tuanya, Iya. entah berantem Jadi- mulut, entah Oh. Iya. Jadi Jadi memang pertengkaran begitu. antara Iya, orang memang tua begitu. itu dilihat anak juga nggak baik ya. Sangat Iya. tidak baik, termasuk mulai dari kandungan pada saat hamil. Jadi gini, Hati-hati. Janin udah bisa Sudah bisa dengarkan ya, Dok? mendengarkan. Oke. Makanya pendidikan itu Kalau 4 harus bulan mulai ya, kan Iya, benar-benar. ada kan doa itu kan Ya sudah karena benar. itu berperilaku baik-baiklah saat Iya, hamil, betul, ya betul, kan, suami istri jangan membunuh-bunuh binatang dan sebagainya. Ya itu pembelajaran. Iya, benar. Nah apalagi kalau sudah dewasa anak-anaknya yang harusnya diajak diskusi masih sering kali tidak akur karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik, nggak bisa mengeluarkan isi hatinya. Kadang malah ada yang begini remajanya, kita nggak bisa dong jujur. Wah, nggak bisa jujur. Kita kalau ke pacar juga nggak boleh jujur. Wah, ini kan bahaya ya. Kurang tepat ya, Dok. Ya kurang tepat sekali. Ke orang tua juga nggak bisa 100% jujur, nggak boleh. Karena Harusnya jujur jujur itu 100% modal orang utama. tua. Betul. Jadi jujur itu adalah modal utama kita sebagai manusia. Iya, betul, Iya betul. kan? Kalau di Islam kan Nabi Muhammad itu modalnya jujur sehingga jadi miliarder, bisa menjadi pedagang luar biasa, pengusaha top, ya kan? Betul. Nah, karena kejujurannya. Jadi sebetulnya adik-adik kita yang lagi pacaran atau apa, sekarang kalau pacaran terus melarang-larang, kamu nggak boleh telepon itu cowok nggak boleh, kamu pokoknya kamu nggak boleh keluar, nggak boleh ini. HP-nya masih diperiksa pacarnya. ya, Bu. HP-nya diperiksa. Nah ini HP-nya Itu mungkin diperiksa. terjadi juga di kasus tadi, Dok. Loh, nggak usah jauh-jauh, keponaan saya Nah. sendiri. Dia cerita, aku putus tante. Loh kenapa? Sebenarnya habis setiap saat HP-ku dibukain katanya. Jadi kemerdekaannya hilang, kebebasannya dia hilang. Itu termasuk bagian daripada Oke. bullying. Iya, Iya, iya. Iya kan? Larangan-larangan Nah, bullying seperti itu itu. karena ngikut orang, bukan ngikut sih, terpengaruh Iya. orang tua. Oke. Jadi perilaku siapakah yang menjadi contoh yang sering dilihat, yaitu dia pasti akan melakukan, Iya, betul. atau dia korban kekerasan juga, Dari rumah. sehingga dia punya dendam yang tidak terkeluarkan, Iya, ya. Nah, itu dalam bentuk dia membalas ke orang Orang lain, orang lain. terdekatnya. Betul. Karena dianggap itu ini orang tua aku biasa melakukan ini, aku juga Iya, biasa melakukan. Nah, akhirnya mengikhlaskan atau hal-hal yang gitu loh, jelek, Dok. hal-hal yang Biasa. jelek itu menjadi hal biasa, Betul, gitu betul. loh. Jadi dia merekomendasikan bahwa itu baik-baik saja, biasa kok itu di keluarga saya juga ada seperti itu, juga Iya. biasa-biasa saja. Nah, kan bahaya, ya kan? Jadi akhirnya temannya tadi menjadi korban, Oke. ya kan? Mensahkan Mensahkan hal-hal yang sesuatu tidak sah. harusnya nggak dilakukan. malah dilakukan, Betul. teman-teman. Oke, mungkin kita geser ke ini, Dok, kekerasan dalam rumah tangga ya. Yang kalau dulu kasusnya kan masih banyak KDRT dari suami ke istri atau istri ke suami. Dan sekarang kasusnya mulai merambah dari ayah ke anak, ibu ke anak. Bahkan kasusnya bukan cuma hanya, kalau mungkin pada waktu dulu ya, mukul di
pahan, jiwit, itu kan salah satu bentuk pendidikan ya, Dok. Tapi sekarang malah berujung ke penganiayaan. Bahkan nggak sedikit juga kasus-kasus yang dilaporkan bahwa pembunuhan terjadi dari orang tua kandung ke anaknya. Kira-kira ini gimana sih, Dok? Kalau tadi kan pembulian yang dilakukan oleh anak-anak di lingkungan sekolah terjadi akibat salah satunya juga apa yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Tapi kalau di keluarga, apakah dari akumulasi stres dari orang tuanya sehingga dilampiaskan ke anak, atau mungkin ada faktor lain yang memicu? Iya, jadi ya tadi itu ya banyak hal ya. Kita melihatnya holistik. Bisa jadi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah spiritual, ibadahnya kurang kencang, ya kan? Masalah-masalah yang apapun itu bisa memicu. Jadi intinya mental dari keluarga itu kan gak kuat, terutama ayah bundanya. Karena ayah bunda ini kan sebagai figur yang harusnya menjadi idola anak-anaknya. Tetapi karena persoalannya mekanisme pembelaan egonya yang terlalu tinggi, dia tidak menyadari bahwa perilaku terkait dengan mentalisasi ini sangat penting. Sehingga dalam melihat satu permasalahan itu dari sisi negatif, tidak dari sisi positif. Kenapa sih kok saya sudah melamar pekerjaan ke semuanya enggak dapat-dapat. Akhirnya kembali lagi dia tidak melakukan apa-apa, ya sudah ada tadi kasus. Bilang begini, orang tua saya menelantarkan saya, tidak menafkahi saya. Apakah itu termasuk kekerasan? Ya termasuk kekerasan, karena semua psikokultural, sosio, ekonomi, spiritual semuanya. Kalau itu dilanggar gak bisa menjadi hak asasi kan juga itu namanya kekerasan, ya. Nah, itu kembali lagi setiap manusia, setiap orang ayo punya mental yang positif. Jangan bermental negatif. Kalau sudah mentalnya ini negatif, maka dampak yang ditimbulkan, resiko yang terjadi ini banyak. Dan bertumpuk-tumpuk akhirnya menjadi dari satu menjadi banyak permasalahan yang timbul. Tapi kalau positive thinking sudah selesai. Di situ tok, nggak kemana-mana sudah. Karena dia akan fokus ke hal-hal yang positif, sehingga tindakannya akhirnya menjadi positif. Hasilnya akhirnya positif, kan gitu. Karena kita melihat setiap manusia itu pasti diberi masalah. Itu bukan masalah, tapi proses pembelajaran dari Tuhan kita. Agar kita punya mental kuat. Kalau mental kita kuat, ya kita akan menjadi manusia yang tangguh. Nah, kan di mana-mana ayo jadi manusia yang tangguh gitu kan. Mental juga dilatih ya, Dok. Nah, mental itu juga harus dilatih dengan banyak proses pembelajaran. Kalau itu pengalaman ini kita bisa atasi dengan baik, berpositif thinking, ada apa? Ada makna di balik ini semua. Ada apa Tuhan memberikan ini? Pasti makna-makna itu banyak sekali di balik apa yang diberikan pada kita. Cuman manusia ini nggak mau cari tahu alasannya. Iya. Saya tiba-tiba jadi narasumber tuh. Kalau dari ini sepengalaman Tribuners juga harus bisa seperti itu ya. Iya. Harus berpositif thinking. Jangan jadi remaja Tribuners yang selalu bernegatif thinking. Betul, ya, Dok. sedikit pun jangan beri kesempatan untuk pikiran bawah sadar kita punya bibit negatif. Bibit ya, apalagi dia berkembang biak. Wah, stop. Oke. Kalau dari Gitu kan, pengalaman dari pengalaman ini Budi ya, jadi seputar gini, kekerasan saya ini kan rumah tangga. udah nenek-nenek ya. Artinya begini, sedikit ini. Saya punya sebuah lembaga di mana siswa-siswinya itu muda-muda usia ya, lulusan SMA rata-rata. Ternyata hampir setiap tahun saya menemukan masalah seorang anak ya yang, atau entah itu cowok entah itu cewek, yang ternyata mereka datang dari keluarga broken
Broken home. Ya. Kemudian perilakunya ya beda-beda sih. Iya, Yang betul. ini begini, yang itu begitu. Ada yang suatu saat cowok nangis-nangis di kelas. Jadilah Bu saya seorang psikolog dadakan. Habis saya punya lembaga sudah 18 tahun usianya. Oke. Hampir setiap tahun Dan menemui permasalahannya Iya, juga ada itu permasalahan aja kan. yang rumah tangga. Artinya ya itu tadi broken home, terus kemudian begini banyaklah kasusnya ya. Saya perhatikan memang dari keluarga broken home ini justru bukan saya perhatikan ya, saya banyak memberikan masukan Menganalisis, bahwa keluarga broken home itu bukan berarti kamu juga berantakan. Nggak bisa dijadikan Enggak, alasan ya. nggak bisa beralasan Bisa. seperti itu, Nggak bisa. nggak boleh. Terus- diriku. Iya, bahkan di pondok anak yatim juga lebih banyak yang Itu. ditinggal orang tuanya. Nah, Tapi nggak betul. broken. Ya, Beda. Bukan. Jadi saya sampaikan bahwa saya tanya sebabnya apa ya macam-macam. Oke. Terus kalau misalnya ada yang saya jadi benci sama bapak Betul, saya, betul. Iya, iya, benci lah betul. sama ibu saya macam-macam, tapi umumnya benci sama bapak. Ya. Nah, kemudian ya saya memberikan ininya Bu kekuatan motivasi bahwa kalau kamu benci sama bapak kamu di sini tuh tujuannya apa? Kan mau Iya. bekerja. Betul. Lembaga saya tuh menyiapkan orang kerja ya, anak-anak lulus SMA yang cepat bekerja. Supaya Nah, dapat kemudian bekerja kalau dengan memang cepat. kamu pengen cepat bekerja, segeralah bekerja. Belajarlah di sini yang rajin, cepat bekerja. Nanti kalau kamu sudah punya gaji, tiap bulan gajimu kasih ke orang tuamu, khususnya bapakmu. Saya bilang tuh, itu namanya balas dendam. Tapi sebetulnya itu arah untuk berbakti hanya kepada itu. orang tua Iya. ya. Ini loh, aku sudah bisa kerja nih, tak kasih. Tanpa bapak, Iya, iya, aku betul. bisa. Loh, Betul, kasihan betul. loh, sampai gini pindah kos. Jadi di tempat saya itu kos kan siswanya banyak dari luar kota, luar Jawa. Oh gitu. Nah, kalau kos itu biasanya mereka minta tolong kita untuk dicarikan karena apa? Mereka nggak tahu mana-mana, Iya, nggak tahu betul. malah minta Nggak tahu lingkungan, dicarikan. ya. Nah, Bu saya pindah kos. Kenapa? Saya belum dapat kiriman udah 3 bulan katanya gitu. Ternyata ya itu tadi ada masalah. Terus oke. Kata teman sekamarnya, padahal saya sudah kasih Indomie buat sarapan. Terus dia bilang enggak, itu kan punyamu. Jadi dia tuh yang hancur sehancur-hancurnya gitu loh ya intinya gitu. Iya. Bagusnya Oke. dia tidak terpengaruh apa ya bullying atau kekerasan enggak. Betul, Justru dia itu tadi apa hampir hilang Dia tidak percaya diri kan betul. akhirnya. Iya. Kepercayaan dirinya hilang Iya, karena hancur mungkin ya. sehancur-hancurnya itu tadi kayak nyanyian ya. Betul. Nah, Ya makanya memang saya- nyanyian itu juga berasal dari kehidupan. Itu cuma refleksi yang dijadiin musik ya, Dak. Oh, iya, betul. Jadi memang kasihan sih anak-anak Iya. gitu ya. Ya. Ada yang tadi menjadi nakal, ada Ada juga yang yang jadi positif. Benar, Makanya life is about choice. Yes, tergantung Hidup mau milih itu apa. pilihan. Kamu mau memilih yang negatif atau yang positif. Oke. Kamu mau memilih sedih Yes. atau memilih termotivasi untuk maju. Iya Untuk kan? sini, Dok. Iya. Nah, itu Tribuners. Ingat ya. Life is about choice. Tuhan sudah memberikan kita ada pahala, ada dosa. Ada laki, ada perempuan. Ada sedih, ada bahagia. Ya kan? Ada A, ada B. Nah, silahkan. Ada negatif, ada positif. Silahkan pilih yang positif. Karena kalau kita tadi saya katakan, kalau kita selalu bernegatif thinking, negatif feeling, jadinya bla bla bla. Ya, kamu boleh sedih, boleh nangis, boleh. Untuk Tapi sesaat. hanya sesaat. Iya. Hanya ya paling lama 10 menit, 15 menit atau 1 jam ya. Setelah itu bangkit kembali, harus ada timernya, Bu. Kalau tidak, dia akan Betul. menyiksa dirinya sendiri. Betul, Dok. Kamu Tribuners akan menyiksa dirimu sendiri ketika kamu tidak segera beranjak untuk maju, untuk bergerak. Hidup itu selalu bergerak. Yang tidak bergerak namanya mati. Iya kan? Betul. Nah, benda yang tidak bergerak mati. Mati. Iya kan? Coba. Jadi kita harus selalu bergerak maju, jangan mundur, jangan menoleh ke belakang. Yang belakang itu hanya sejarah, hanya kita pakai untuk evaluasi, mitigasi resiko ke depannya, ya.
Jadi kalau kamu sedih, silahkan 1 detik, 1 menit, 1 jam. Setelah itu, apa yang harus kamu lakukan? Ada makna apa dari kejadian ini? Saya adalah diri saya. Saya bisa memilih antara perilaku yang baik, perilaku yang jelek. Saya bisa memilih sedih atau bahagia. Kalau sedih terus-terusan, mendolimi diri sendiri. Maka keluarkanlah gen-gen yang bahagia tadi, gen-gen yang sehat tadi, supaya kamu tidak sakit. Karena intinya ketika psikologi kita terganggu, akhirnya nanti fisiknya ikut terganggu, ya. Yang rugi siapa? Dirimu sendiri. Maka mulai sekarang dan seterusnya, afirmasi dirimu sendiri. Selalu berbicara positif, selalu bilang saya bisa, saya dokter profesional, saya dokter kompeten, saya bla bla bla. Silahkan sesuai dengan cita-citamu. Harus punya visi, punya misi, ya. Yang belum punya cita-cita, belum punya impian, harus punya. Apa yang bisa mendorong kita untuk tetap semangat dalam hidup ini? Karena ada yang dikejar ya, Dok. Ada yang dikejar. Coba kalau diam saja, ya namanya nyamannya mati, tidak bergerak kan tadi. Nah, itu dia, life is about choice. Jangan lupa selalu ada makna di balik semua yang terjadi pada diri kita dan lingkungan kita. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur tanpa diridhoi oleh Allah. Rencana Allah pasti yang terbaik. Gitu kan? Betul, Dok. Oke, mungkin ini si Dok terakhir. Kan yang nonton ini enggak semua orang ekstrovert di mana mereka bisa ngobrol dengan lingkungannya, ya. Ada juga yang introvert. Mungkin pesan, Dok, untuk teman-teman di luar sana, Tribuners sekalian yang punya masalah tentang psikologis, bisa dikonsultasikan kemana nih? Atau mungkin dari Dr. Asli atau dari Bu Dia sendiri, monggo. Jadi gini, kita ini sudah hidup di zaman yang IT-nya serba tinggi. Jadi kita tanya di saja bisa, ya. Nah, apalagi yang banyak membuat konten-konten, juga podcast-podcast tentang psikologi, tentang konseling, ya. Ini banyak sudah, jadi jangan khawatir. Kalau kita mau berusaha, pasti ada jalan. Tidak boleh berdiam diri, selalu bergerak, selalu tawaf. Selalu terus berputar mencari apa yang bisa menyelesaikan masalah yang ada. Jangan fokus di masalahnya, tapi fokus pada penyelesaiannya. Karena kalau kita fokus pada penyelesaian, ide-ide kreatif akan muncul. Siapa orang dewasa di sekitar kita yang bisa kita curhati? Jangan Anda rendam sendiri, jangan Anda pendam sendiri. Ketika itu sudah menumpuk, akhirnya meletuslah. Dan ini akan sangat berbahaya. Terjadinya nanti yaitu bunuh diri. Keinginan-keinginan ke arah sana itu karena merasa sudah tidak berguna, tidak ada yang mendukung, merasa sendiri, ya. Bahkan dia menyalahkan Tuhan, ya. Padahal katanya Allah, aku ini sesuai dengan perakiraan hambaku. Nah, kalau orang Islam, saya yakin di agama lain pasti juga ada ajaran-ajaran yang membuat kita menjadi lebih fight, kita menjadi lebih dilihat oleh Allah, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi idola bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Datangi konselor, kalau yang di sekolah ada guru BP, ada wali kelas. Kalau di rumah, kalau tidak akur sama orang tua, ya cari penengah, mediator, orang dewasa di sekitar yang bisa dipercaya, yang bisa dicurhati, atau ikut konselor, ikut konseling. Ya, ikut konseling baik di online maupun yang offline. Silahkan, jangan sampai Anda memutuskan sendiri yang itu membuat kerugian sepanjang hidup Anda. Akan menjadi madesu, ya. Apa itu, Dok? Masa depan suram, ya. Padahal masa depan ini anak zaman now. Masa depan ini sangat indah, ya. Saya mancing. Halo nenek. Masa depan ini kan sangat indah, ya. Jadi nenek, jadi kakek itu sangat diharapkan. Betul. Anda yang saat ini Tribuners yang remaja, Anda itu calon ayah, Anda itu calon ibu. Nah, bagaimana Anda sebagai calon ayah, calon ibu yang ideal
untuk anak-anak Anda ya mulai sekarang, karena habit itu harus dilakukan mulai sekarang, yang terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan, sebuah habit. Betul. Nah, itu intinya ya. Life is about choice, Tribuners. Kalau dari Bu Dia sendiri, monggo. Ya, jadi memang zaman sekarang ini bedanya dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan jarang orang tua yang bekerja ya. Zaman sekarang kan sepertinya tuntutan untuk ayah dan ibu bekerja, sehingga putra-putrinya itu bukan kurang terurus sih, kurang komunikasi. Ada juga, nggak semua sih, ada juga yang orang tuanya bekerja tapi komunikasi tetap jalan. Sebetulnya kan kunci utama adalah komunikasi. Itu aja. Sebab anak-anak saya itu 3 orang sudah berkeluarga semua, masih aja Komunikasi terus. Kalau datang ke rumah loh Bu Dokter, itu datang ke rumah yang cewek-cewek, ini anak saya cewek, 1 cowok 2 cewek. Tuh tidurnya minta di tengah-tengah saya. Jadi merindukan masa kecilnya. hal-hal yang dulu gitu ya. Jadi ya komunikasilah kuncinya ya. Betul. Seperti itu. Karena kadang-kadang anak-anak yang terkena bullying itu juga karena mereka yang membuli karena melihat orang tuanya mungkin nggak hanya kekerasan dalam rumah tangga tadi ya, nggak hanya pukul-pukulan tapi dengan kata-kata yang sakit di hati itu lebih sakit barangkali, kata orang-orang begitu ya. Kalau dengan apalagi yang introvert tadi yang kamu itu melankolis ya. Padahal orang lain tidak berpikir seperti itu, dia sendiri yang memenjarakan dirinya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Itu kalau dengan kata-kata. Jadi saya kira ya itu tadi, komunikasi itu sangat penting bagi orang tua dengan anak-anak. Itu aja. Makan pagi itu ajang komunikasi yang bagus. Makan malam ajang komunikasi yang bagus. Tapi seringkali orang tua berangkat, anak masih tidur. Orang tua datang, anak sudah tidur. Jadi susah komunikasi. Jadi intinya, apakah orang tuanya bekerja sibuk atau enggak, kita harus menciptakan suasana rumah yang ideal. Suasana rumah yang harmonis, demokratif, ya, pola asuh yang autorisasi, jadi punya musyawarah mufakat. Tapi gini ya Dok, ya mungkin juga itu turun temurun ya. Dulu orang tua pola ini asuh keluarga. Ya, dari keluarga. Karena bapak saya dulu gini, ya saya sekarang begini. Nah, itu yang nggak bagus. Padahal sudah berubah. Zaman sudah berubah. Ngomong gitu sama anak-anak dulu, ibu nggak boleh gitu, nggak berani saya. Betul. Dulu Bu, Karena membandingkan. Nah, itu yang paling tidak disukai oleh anak-anak remaja kita. Betul. Membanding-bandingkan itu ya. Kemarin Jadi disampaikan ya, dia sampaikan kemarin ya, disampaikan jangan membanding-bandingkan. Karena anak nggak suka dibanding-bandingkan. Bandingkan sama kakaknya lah, bandingkan dengan dirinya sendiri. Ibunya dulu begini. Kakakmu begini kok kamu begitu. Kakakmu dulu juara 1. Pembelian ya, betul. Iya, pembelian oleh orang tua ya. Kan? Iya, betul. Sudah menekan, sudah menghina, merasa si anak merasa rendah diri, merasa minder, merasa tidak dihormati, tidak diorangkan, merasa tidak ada di dunia ini, gitu. Itu yang sering kali terjadi, sehingga ya kami menghimbau para orang tua harus belajar pola asuh yang diinginkan saat ini itu yang seperti apa, yang cocok dengan anaknya seperti apa. Ya itu tadi, demokratif. Jadi kita harus berdiskusi mau kemana, refreshing harus didiskusikan, jangan atas kemauan orang tua sendiri, karena dia yang membiayai, karena dia yang mengeluarkan uang. Akhirnya merasa itu otorisasinya, nggak bisa, karena kita membawa keluarga. Siapa yang menjadikan kamu ada? Kan orang tua lah. Kalau anaknya menyalahkan, ngapain ibu membikin saya? Saya nggak usah dibikin ya dulu, ngapain begitu? Saya lebih baik nggak ada. Nah, kan susah. Iya kan? Orang tua sendiri nanti yang menjadi pokok permasalahannya. Ya. Sekian, jadi kurang lebih seperti itu Tribuners. Memang sangat panjang pembicaraannya. Nggak ada habisnya. Tapi intinya adalah ketika kalian mungkin ingin menjadi pasangan suami istri,
emang nggak harus siap duitnya aja ya, Bu Dok. Tadi Harus dia siap mental, harus siap pikiran juga. Dan nanti kalaupun udah punya keluarga dan nggak boleh kita berlaku semena-mena gitu ya. Betul, karena Oke. undang-undang hak asasi anak itu dijaga. Diatur dan dilindungi oleh negara. Oke. Betul. Mungkin sekian untuk perjumpaan kita kali ini, Tribuners. Nantikan dengan kesempatan-kesempatan lain yang akan datang bersama saya Afif Nurwan dan narasumber saya Saya Dr. Asli HMK SAFV. dan juga Dan saya Dia Santoso mengucapkan terima kasih atas perjumpaan kita kali ini. See you next time. Tetap di Tribun Jatim Network. Goodbye. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.